Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari praktikum konversi tenaga listrik pada materi ketiga mengenai transformator. Jadi apa itu transformator? Transformator ini merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan dari tegangan sumbernya adalah tegangan AC atau bolak-balik. Di sini komponen utama dari transformator. Jadi komponen dari transformator itu ada 3 macam secara umum, yaitu kumparan primer, kemudian ada kumparan sekunder, dan inti besi. Jenis-jenis dari transformator itu dapat dibedakan dari jumlah lilitan dari masing-masing kumparan. Apabila kumparan primer lebih kecil daripada kumparan sekunder, maka rangkaian trafo tersebut merupakan trafo step up atau penaik tegangan. Sedangkan apabila kumparan primernya lebih besar dibandingkan kumparan sekunder, maka disebut sebagai trafo step down. Sedangkan inti besi di sini berfungsi sebagai penguat dari medan magnet yang tercipta dari kumparan primer. Kita lanjut, di sini kita akan membahas mengenai prinsip kerja dari trafo. Kita lihat pada animasi. Kita ketahui bahwa tegangan sumbernya merupakan tegangan jala-jala atau tegangan AC, yang mana tegangannya itu berubah-ubah. Berdasarkan hukum Oersted, kita dapat ketahui bahwa pada kabel yang berarus, kita lihat pada kawat yang dialiri arus listrik, maka akan muncul medan magnet. Arah dari medan magnet tersebut kita dapat ketahui dengan menggunakan hukum tangan kanan, di mana jempol menunjukkan arah arus, sedangkan 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnetnya. Pada kumparan, medan magnet yang tercipta akan sedemikian rupa seperti ini, di mana kutub-kutubnya akan berada pada ujung-ujung dari lilitan atau kumparan ini. Karena kita ketahui bahwa arus itu yang tercipta dari tegangan AC adalah bolak-balik, maka medan magnet yang tercipta di lilitan juga akan berubah-ubah, seperti pada animasi berikut. Medan magnet yang tercipta dari kumparan primer akan diteruskan pada inti besi menuju kumparan sekunder. Inti besi akan menguatkan medan magnet yang tercipta, kemudian akan diteruskan ke kumparan primer. Akan diteruskan ke kumparan sekunder. Karena kita ketahui bahwa arus AC itu berubah-ubah, sehingga medan magnet yang tercipta juga berubah-ubah, maka akan tercipta juga akan menimbulkan perubahan flux. Dalam hal ini perubahan dari medan magnetnya. Perubahan flux juga akan menimbulkan terciptanya dari GGL induksi pada kumparan sekunder. Yang mana kita juga dapat ketahui hubungan antara tegangan primer dan tegangan sekunder terhadap lilitannya dilihat dari persamaan berikut, yaitu Vp per Np atau tegangan primer per lilitan primer itu sama dengan tegangan sekunder dibagi dengan tegangan lilitan sekunder. Kemudian di sini adalah polaritas dari subtraktif dan adiktif atau polaritas penjumlahan. Nah, di polaritas adiktif ini seperti yang kita lihat, tegangan dilambangkan dengan Vc, sedangkan Va ini merupakan tegangan primer dan Vb adalah tegangan sekunder. Tegangan itu merupakan penjumlahan dari tegangan primer dijumlahkan dengan tegangan sekunder. Untuk polaritasnya kita lihat bahwa pada tegangan primer, polaritas awalnya adalah plus min seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian setelah melewati kumparan, kemudian inti besi dan diteruskan ke kumparan sekunder, dan kemudian diubah ke GGL listrik, maka polaritasnya akan berubah menjadi min dan plus. Sehingga untuk penjumlahan tegangannya, maka akan dilakukan penjumlahan untuk menentukan tegangannya. Penerapannya ini biasanya digunakan pada distribusi skala kecil. Kemudian untuk yang subtraktif polaritas atau polaritas pengurangan,
Di sini tegangan seperti yang tadi, tegangan dilambangkan sebagai Vc, dan VA adalah primer dan VB adalah sekunder. Untuk menentukan tegangan, yaitu tegangan primer dikurangi dengan tegangan VB. Tegangan primer ini memiliki tegangan yang lebih besar dibandingkan dengan tegangan sekundernya. Sedangkan untuk polaritasnya, seperti terlihat pada gambar, awalnya plus dan min, setelah melewati kumparan, maka polaritasnya tetap jadi plus dan min, makanya dikurangi. Untuk penerapannya di sini biasanya digunakan pada distribusi skala besar. Kemudian kita lanjut di sini jenis-jenis hubungan belitan pada trafo 3 fasa. Yang pertama ada hubungan YY atau bintang-bintang. Hubungan bintang-bintang atau YY ini adalah hubungan yang menghubungkan semua titik netral pada masing-masing fasa. Seperti terlihat pada gambar, pada fasa A melewati kumparan, kemudian netral dihubungkan dengan netral pada fasa B dan juga di netral pada fasa C. Makanya disebut sebagai netral yang dihubungkan pada pada semua titik. Untuk gambaran terhadap gambaran terhadap trafonya seperti terlihat pada gambar. Biasanya diterapkan secara umum di arus yang rendah dan tegangan yang tinggi. Kemudian ada hubungan delta-delta, di mana hubungan delta ini merupakan hubungan yang menghubungkan fasa terhadap netral dari fasa lain. Jadi terlihat pada gambar, fasa A ini dihubungkan dengan netral dari fasa C, kemudian fasa C ini dihubungkan dengan netral dari fasa B, fasa B dihubungkan juga dengan netral dari fasa A. Jadi seperti itu. Biasanya penerapannya digunakan pada arus tinggi dan tegangan yang rendah. Kemudian di sini ada hubungan Y delta, yang mana di primernya merupakan hubungan Y yang memiliki netral. Kemudian penerapannya biasanya digunakan pada rangkaian trafo step down, yang mana tegangannya itu sepertiga dari lilitan trafo. Untuk tegangan sekundernya itu tertinggal 30 derajat terhadap tegangan primernya. Kemudian di sini juga ada hubungan delta dan delta Y. Di primernya merupakan hubungan delta dan di sekundernya merupakan hubungan Y yang memiliki titik netral. Kemudian biasanya diterapkan pada rangkaian step up atau penaik tegangan, yang mana tegangannya itu merupakan 3 kali dari lilitan trafo. Untuk tegangan sekundernya itu mendahului dari tegangan primer 30 derajat. Oke, selanjutnya yang terakhir ada hubungan belitan zigzag. Nah, zigzag ini digunakan untuk mengatasi dari masalah yang ditimbulkan dari rangkaian bintang yang secara umum sering digunakan, yang mana pada rangkaian bintang apabila penempatan fasanya tidak sesuai atau tidak seimbang, maka akan memunculkan titik bintang. Maka dengan menggunakan rangkaian zigzag itu dapat diatasi. Rangkaian zigzag ini pada rangkaian primernya menggunakan 6 kumparan yang disusun sedemikian rupa membentuk rangkaian yang zigzag seperti pada gambar berikut. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.